Tim nasional Indonesia sudah melewati 3 kali bertanding. Hasilnya adalah 3 kali seri, 3 poin didapatkan. Bahkan tim nasional Indonesia hampir memenangkan pertandingan saat tim nasional Indonesia melawan Bahrain, unggul 2-1 dan harus kebobolan di menit-menit akhir membuat kita semuanya nyesek. Ya, tapi itulah sepak bola, itulah pertandingan, di dalamnya ada banyak dinamika termasuk dengan sang wasit. Tapi menarik apa yang dikatakan Jay Itzes, sang kapten tim nasional Indonesia, yang mengatakan bahwa ya itulah sepak bola dan wasit adalah bagian dari sepak bola itu. Saya lebih baik introspeksi diri dan tim, dan kemudian hasil evaluasi itu akan bisa jadikan catatan untuk pertandingan berikutnya. Saya pikir sebuah ungkapan dari seorang kapten tim nasional Indonesia yang sangat bijak dan sangat mengayomi kita semuanya. Ya, tim nasional Indonesia pada match keempat akan menghadapi Cina di Qingdao, ya, Cina. Dan pertandingan ini tentu saja pertandingan yang sangat penting bagi tim nasional Indonesia. Ada beberapa fakta yang menarik yang nanti akan kita bahas satu persatu sehingga kita mendapatkan pemahaman utuh, referensi yang utuh sebelum kita melihat pertandingan antara Cina melawan tim nasional Indonesia. Ya, fakta pertama, penempatan stadion. Laga antara Cina melawan tim nasional Indonesia akan diselenggarakan di Qingdao, ya. Dan kapasitas penontonnya sekitar 50.000 penonton, akan tetapi beberapa info yang beredar, kayaknya nanti sepi penonton oleh fansnya Cina. Ada ketidakpuasan terhadap performa Cina, ya, sehingga minat penonton untuk datang ke stadion tidak sebesar, tidak segemerlap, tidak semewah tim nasional Indonesia. Di sisi lain, bagi supporter tim nasional Indonesia, meskipun stadionnya jauh dari perkotaan, ya, akan tetapi ada sekitar 7.000, 8.000 tiket yang sudah dipesan. Artinya supporter tim nasional Indonesia akan ada di mana-mana. Kemarin di Bahrain ada, di Arab ada, dan tentu saja ini di Cina juga akan ada sesuai kuota barangkali. Kalau tim nasional Indonesia diberikan kuota yang lebih, bisa jadi para supporter yang datang juga akan lebih. Tapi melihat dua hal ini merupakan, ya, secara mentality akan kena itu tim nasional Cina. Kita masih ingat bagaimana perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, di setiap pertandingannya tim nasional Indonesia kalah seri, kalah, ya. Dengan begitu maka stadion GBK sepi. Stadion GBK, ya, yang ngelihat hanya 15.000, 20.000 dengan kapasitas yang saya pikir di atas 70.000. Jadi tidak percayanya, tidak menariknya tim nasional Indonesia dulu sama halnya tidak menariknya tim nasional Cina hari ini. Semoga saja data ini, informasi ini akan bisa memberikan secercah harapan, ya, optimisme, semangat juang yang lebih hebat bagi para pemain tim nasional Indonesia. Di sisi lain juga ketika tim nasional Indonesia perjalanan dari Bahrain dan menuju stadion, menuju Qingdao, ya, tim nasional Indonesia mencarter pesawat. Ya, artinya masa recovery para pemain tim nasional Indonesia jauh lebih lama dibandingkan para pemain Cina. Ini berkaitan dengan cara mengelola, ini berkaitan dengan priority, ini berkaitan dengan manajemen tim nasional. Dan ketika secara kalkulasi waktu, karena memang waktu kan tidak panjang, masa jeda hanya 5 hari dari tanggal 10 menuju tanggal 15, kemudian perjalanannya panjang, yang dilakukan PSSI tentu saja mencarter pesawat demi recovery para pemain yang lebih baik, dan itu sebuah catatan positif dan itu tidak terjadi di tim nasional Cina. Ya,
Itu dari sisi stadion dan dinamika di sekitar stadion. Ya. Terus kemudian dari sisi histori, ya tentu saja Cina 3 kali main, 3 kali kalah, 2 gol memasukkan dan 12 gol kemasukan. Apa yang ingin saya katakan adalah 12 gol kemasukan berarti ini adalah kebobolan paling banyak di antara negara-negara di grup C. Ya, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tim Cina merupakan kekuatan terlemah, kebobolannya sangat banyak, dan dengan demikian pertahanan tim nasional Cina ya tidak sebagus tim nasional Bahrain, tidak sebagus tim nasional Australia, tidak sebagus tim nasional Jepang, dan ini harus dimanfaatkan betul. Berbeda dengan tim nasional Indonesia, Indonesia kebobolan 3 gol ya. Saat melawan Arab Saudi 1 gol dan 2 gol saat melawan Bahrain. Kemudian memasukkan 3 gol. Jadi secara kualitas pertahanan jauh lebih hebat tim nasional Indonesia. Dan ini dengan adanya produktivitas yang lebih baik bagi tim nasional Indonesia, tentu saja di atas kertas juga tim nasional Indonesia harusnya diunggulkan, harusnya mendapatkan poin sempurna, 3 poin perdana yang kita nantikan semoga terwujud di Cina nanti ya. Dari sisi histori pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi market value, jelas tim nasional Indonesia jauh lebih besar. Tim nasional Indonesia sekitar 429 miliar, kemudian tim nasional Cina sekitar 200-an miliar. Jadi ya 1/2, artinya di semua lini kita sebenarnya di atas kertas secara individu materi pemain jauh lebih hebat daripada Cina. Ya, secara apalagi gini konteksnya, kalau di Cina kita tidak melihat pergerakan yang nyata dalam tanda kutip. Memang tidak semua negara bisa kayak tim nasional Indonesia, bisa upgrade para pemain seenaknya, semaunya, sesuai kebutuhan. Dan ini dalam histori tim nasional Indonesia sebenarnya baru kali ini ya. Jadi kalau negara lain tentu saja ya bulan kemarin, bulan ini, bulan depan kekuatannya hampir sama. Yang membedakan paling materi taktik dan strategi serta daya juang dengan para pemain yang ada. Tapi tidak demikian dengan tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia paling update akan kedatangan amunisi baru bernama Kevin Dix, pemain yang malang melintang di Eropa, Copenhagen, ya bermain di Liga Champions juga, dan wow, saya pikir ini yang menjadikan tim nasional Indonesia bisa berkembang pesat kemampuannya. Saya ingin katakan bahwa ketika Cina tidak bisa seperti Indonesia, maka ya menilai mengukur kemampuan Cina sangat mudah. Artinya ya kemampuan Cina seperti itu. Kemampuan Cina yang kemarin kebobolan banyak, hari ini pun ada potensi kebobolan banyak karena tidak ada upgrade pemain. Berbeda dengan tim nasional Indonesia, dan ini harus dimanfaatkan betul oleh tim nasional Indonesia. Terus kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari data atau fakta-fakta yang sudah ada ini ya. Ya tim nasional Indonesia secara materi pemain jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Di atas kertas jelas diunggulkan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Ya, pertahanan tim nasional Indonesia jauh lebih kuat, jauh lebih rapi meskipun kebobolan 2 gol pada saat pertandingan melawan Bahrain, akan tetapi itulah gol-gol yang saya pikir di luar konteks organisasi permainan, kecuali memang gol kedua ya, itu memang titik konsentrasi dan koordinasinya memang agak sedikit berkurang. Akan tetapi sepanjang pertandingan 90 menit, kalau boleh saya menilai, ya pertahanan tim nasional Indonesia jauh lebih bagus. Iya.
Sosok pemain yang saya pikir akan menjadi penentu ini adalah Tom Haye. Berkali-kali saya bilang jika Tom Haye ini fit, tim nasional Indonesia permainannya juga akan keren. Di pertandingan saat tim nasional Indonesia melawan Bahrain, ya, dengan adanya Tom Haye, tim nasional Indonesia jauh lebih bisa terkendali lini tengahnya. Namun ketika Tom Haye keluar, kembali lagi terutama hal-hal kritis berkaitan dengan fast break, berkaitan dengan counter attack, serangan balik, redaman serangannya menjadi tidak setenang jika ada Tom Haye. Semoga saja Tom Haye juga fit dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi tim nasional Indonesia. Dengan kemampuan Cina yang sedikit di bawah tim nasional Indonesia, Sintayong, ini menarik. Sintayong biasanya akan lebih berani menyerang, lebih berani memberikan passing-passing progresifnya, dan biasanya para pemain belakang dibantu atau diminta untuk maju ke depan untuk beberapa skenario, untuk beberapa skema serangan, dan ini yang biasa dilakukan Sintayong. Girls bisa jadi nanti akan bisa menjadi siluman di lini depan, ya, seperti Rizky Ridho yang sudah dilakukan beberapa saat yang lalu. Bisa jadi pemain-pemain yang lain demikian, tapi saya yakin tim nasional Indonesia akan tampil menyerang pada pertandingan nanti, ya. Dan menjadi menarik adalah ternyata ada hasil setelah didatangkan pelatih khusus striker. Ya, pelatih khusus striker tim nasional Indonesia dengan segala macam skenario-nya dan taktikalnya, ya. Karena kan gini, para pemain tim nasional Indonesia yang terutama bermain di abroad itu tidak perlu lagi latihan basic. Itu kenapa tim nasional Indonesia hari ini sudah menjadi hal yang biasa ketika hari ini datang, besok bertanding. Artinya tidak membutuhkan TC yang lama, karena memang hal-hal yang basic sudah dianggap selesai. Ini berkaitan dengan pemahaman taktik dan strategi saja. Dan hasilnya adalah buah dari adanya staf pelatih striker tim nasional Indonesia saat melawan Bahrain, Ragnar dan Rafael Strike menciptakan gol. Artinya adalah produktivitas lini depan sudah mulai terlihat, ya, dan ini yang menunjukkan bahwa ada progres permainan baik di lini belakang maupun di lini depan. Jadi dengan rapinya lini belakang, terus kemudian lebih hidupnya lini depan, terutama ya Ragnar, Strike, terus kemudian, nah ini menarik, Eliano Reinders saya pikir akan bisa ditempatkan di sayap kanan di menit awal, ya, kalau Sandy Walsh aktif atau tidak cedera, karena memang isukan cedera ringan, ya, diinformasikan cedera ringan bersama Jordi Amat, jadi kemungkinan ada kendala sedikit, ya semoga saja lah, namanya juga cedera ringan, semoga saja nanti menjelang kick off pertandingan Sandy Walsh akan bermain fit, sehingga nanti sayap kanan akan diisi Eliano Reinders, ya. Dengan adanya Eliano Reinders, maka ada Ragnar, di lini depan strikernya ada Rafael Strike, atau nanti tiga pemain ini switch satu sama lain sesuai dengan arahan dari Sintayong. Kalau di lini tengah, Ivar Jenner, Nathan, ya kualitasnya sama-sama bagus, tapi saya melihat pada waktu tim nasional Indonesia melawan Filipina, ya, Nathan lebih bisa hidup bersama Tom Haye. Semoga saja saya lebih melihat Nathan akan menjadi starting line up bersama Tom Haye. Kemudian di sini akan memberikan dampak, ya, aliran bola yang nampaknya lebih smooth, dan ya determinasi daya jelajah Nathan akan memberikan dampak positif kepada Tom Haye. Kalau kita bicara di sektor kiri, ini yang menarik.
Kelvin Verdong tak tergantikan oleh Sintayong. Jadi ya ini pemain yang sangat diharapkan Sintayong sejak awal ya. Kehadiran Kelvin Verdong tak tergantikan. Bahkan Arhan dan Sain Patinama ya mulai tersingkir atau menjadi pelapis dari Kelvin Verdong karena memang permainannya sangat luar biasa sekali ya. Dan di belakang Mister ya Martin Paes saya pikir penjaga gawang yang memberikan kepercayaan diri bagi kita semuanya. Dengan beberapa hal tadi, saya ada keyakinan tim nasional Indonesia menciptakan ya selisih 2 gol lah ya. Menang lebih dari 2 gol, selisih 2 gol, bisa jadi 2-0, bisa jadi 3-1 ya, karena ya di samping memang ini melawan tim terlemah di grup ini, tim nasional Indonesia juga membutuhkan kemenangan agar menambah energi baru, semangat baru. Dan biasanya di titik-titik krusial itulah Sintayong diberikan keberuntungan. Semoga saja. Ya, semoga saja melawan Cina tim nasional Indonesia banyak keberuntungan. Di atas kertas tim nasional Indonesia jauh diunggulkan ya. Mode menyerang pasti akan dilakukan dengan segala macam materi pemain yang ada ya. Ada banyak skenario Sintayong untuk bisa melakukan itu dan kita sudah sering bahas beberapa kali saat bertanding melawan Bahrain pun skenario yang digunakan sama, pendek merapat yang terdiri dari 5 sampai 6 pemain di sektor penyerangan terjadi dan hasilnya adalah Rafael Strijk menciptakan gol. Terus kemudian kalau dari sisi gol pertama Ragnar, yes, itu umpan tarik yang kemudian ada kemelut di depan gawang, yaitu juga bagian dari skenario Sintayong ketika antara back kanan dengan sayap kanan berkombinasi, saling overlap ya, dan endingnya umpan ditarik ke kotak penalti. Dan biasanya melakukan cutback dengan bola bawah, tapi ini ditarik dengan bola lambung, dimanfaatkan oleh Ragnar Oratmangun. Jadi sebenarnya skenarionya ya Sintayong itu saja, ada banyak hal yang divariasikan, tapi yang membuahkan hasil biasa pendek merapat dapat, bola mati dapat, sektor sayap dapat ya. Dan ya organisasi permainan antar lini yang nanti juga akan bisa menyempurnakan lini serang tim nasional Indonesia. Yang pasti ini adalah momentum. Tim nasional Indonesia menurut saya ya tidak terlalu berat untuk bisa mengambil poin sempurna ini. Percaya diri tim nasional Indonesia, semoga saja menang ya. Kemenangan akan memberikan dampak positif bagi klasemen dan ada potensi untuk menjadi runner up jika pertandingan lain antara Jepang melawan Australia dimenangkan Jepang, terus kemudian Arab Saudi melawan Bahrain akan dimenangkan atau hasilnya seri. Tim nasional Indonesia punya potensi mendapatkan 6 poin setelah match keempat dan ini harapan kita semuanya. Tetap dukung tim nasional Indonesia. Tetap dukung tim nasional Indonesia. Pola 3-4-3 menyerang akan menjadi senjata tim nasional Indonesia menghadapi Cina. 3 poin kita harapkan. Tim nasional Indonesia akan bertanding melawan Cina tanggal 15 Oktober 2024. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.